Di bagian pertama kemarin, kita melihat bagaimana Raja Uzia yang diangkat menjadi raja, dilantik menjadi raja di usia 16 tahun yang sangat muda. Tetapi dia menjadi seorang yang berhasil, dia menjadi seorang yang diberkati dengan luar biasa. Tentu ada rahasianya, ya kan? Tentu ada yang dia perbuat. Banyak yang heran-heran, ya kan? Masa 16 tahun bisa jadi raja kerajaan Yehuda. Tapi saudara jangan heran, karena itu konteksnya, budaya atau konteks zaman itu bisa, itu wajar pada saat itu. Bahkan ada lagi leluhurnya lagi yang lebih muda lagi, luar biasa. 8 tahun menjadi raja, yaitu Raja Yosia. Berapa tahun jadi raja? 8 tahun. Bapak Ibu bayangkan, anak kelas 2 SD, ya kan? Tiba-tiba pegang Alkitab sumpah jabatan. Tiba-tiba dilantik menjadi gubernur atau presiden apapun itu. Leader, jadi raja Israel. Nah itu Yosia 8 tahun jadi raja. Karena itu biasa, dan saya sudah sampaikan alasannya di live streaming malam kemarin. Rahasia pertama yaitu Uzia mengikuti teladan dari orang tuanya. Iya kan? Dia mengikuti teladan dari papanya. Amazia yang melakukan yang benar sehingga menjadi teladan, dan dia meninggalkan teladan yang baik buat anak-anaknya. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ada rahasia kedua yang saya mau bagikan bagi setiap kita. Sama-sama katakan rahasia kedua. Rahasia kedua. Iya kan? Apa itu? Kita baca di dalam 2 Tawarik 26 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Kita baca ayat 4 kembali dan ayat 5. 2 Tawarik 26 ayat 4 dan ayat 5. Yang sudah dapat bilang amin. Saudara yang ada di rumah bisa juga buka Alkitab untuk membaca bersama-sama. Siapkan juga catatan Bapak Ibu untuk bisa mencatat firman Tuhan supaya kita tidak lupa. 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 5. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menyoroti kalimat ini. Ia mencari Allah. Iya kan? Sama-sama katakan, ia mencari Allah. Ia mencari Allah. Di sini tertulis ia mencari Allah. Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, sekali lagi kata apa? Mencari Tuhan, huruf besar semua dalam bahasa Ibrani adalah Yehova, Yahweh. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dalam bahasa Inggris, as long as he sought the Lord. As long as he sought the Lord, as he sought God in the days of Zechariah, ya kan? God made him prosper. Selama dia mencari Allah, Tuhan membuat dia berhasil. Katakan amin. Inilah rahasia kedua dari Raja Uzia. Kenapa Uzia diberkati di bagian awal hidupnya dengan luar biasa, berhasil, sukses? Saudara, karena yang pertama dia ikuti teladan orang tuanya, yang kedua dia mencari Tuhan. Malam ini tema kita ini, dia mencari Tuhan. Rahasia yang kedua adalah dia mencari Allah, dia mencari Tuhan. Amin. Saudara dengar baik. Saya percaya setiap kita tentu mau alami keberhasilan. Amin. Setiap kita pasti mau berhasil. Berhasil apa? Jangan lupa definisi keberhasilan yang kemarin saya share di malam kemarin. Bukan berhasil di mata dunia, punya harta melimpah, jabatan tinggi, sukses yang sesuai dengan standar manusia. No. Tapi berhasil terutama di mata Tuhan kita. Amen. Yaitu waktu kita punya kualitas iman, kita punya karakter Kristus dalam diri kita. Amin. Dan keberhasilan ini juga tentu berbicara tentang semua aspek. Sama-sama bilang semua aspek. Semua aspek. Uzia diberkati Tuhan, berhasil di dalam segala hal, dalam semua aspek. Amin. Amen. Artinya kalau saudara mau berhasil, kalau setiap kita mau berhasil, alami keberhasilan, maka
tidak bisa kompromi. Amin. Tidak ada jalan lain. Kita harus mencari Allah. Amin. Kita harus mencari Tuhan. Perhatikan ini. Yes. So the Lord, seek the Lord. Cari Tuhan. Ini adalah rahasia keberhasilan. Apa yang dimaksud dengan mencari Allah di sini? Apakah berarti Tuhan seperti menghilang, lalu kita mencari, persis mencari kunci mobil yang mungkin kita lupa taruh di mana? Iya kan? Apakah seperti kita mencari uang yang kita lupakan posisinya sudah di mana? No, saudara. Mencari Tuhan artinya di sini adalah mencari hadirat Tuhan. Amin. Seek God's presence. Dalam bahasa Inggris, seek His presence. Cari hadirat Allah. Dan kata presence di sini, kata hadirat, kalau dalam bahasa Inggris kan hadirat itu presence, itu diterjemahkan dari kata yang sama. Iya kan? Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, itu juga diterjemahkan dengan kata face. Kalau kata Ibrani itu sama, presence dan face, wajah. Sama-sama katakan wajah. Iya kan? Presence, hadirat Tuhan, wajah Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Katakan, saya harus cari Tuhan. Saya harus cari Tuhan. Amin. Makanya di dalam istilah Ibrani, Bapak Ibu berbicara soal hadirat Tuhan atau ada dalam hadirat Tuhan, artinya kita berada di depan wajah Tuhan. Iya kan? Kita ada di hadapan wajah Tuhan. Kita harus cari Tuhan, kita harus cari hadiratnya, kita harus cari wajahnya. Terus menerus diulangi dalam Alkitab kalimat ini, carilah wajah Tuhan, carilah Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, tapi bukannya kita anak Tuhan? Iya kan? Tuhan kan selalu hadir, Tuhan kan selalu ada bersama-sama kita. Iya kan? Masa kita harus cari Tuhan lagi? Seolah-olah Tuhan tidak ada bersama-sama kita. Perhatikan ini. Dalam konteks hakikat Allah, iya kan? Dalam konteks hakikat Allah, Allah memang maha hadir. Dia memang maha hadir, omnipresence, iya kan? Di dalam konteks perjanjian antara Tuhan dan kita, Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan berjanji itu. Matius 28 ayat 20. Kalau saudara ingat, Yesus katakan begini. Iya kan? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di akhir dari kalimat Yesus, waktu Dia katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Di akhirnya Yesus katakan, aku menyertai kamu semua senantiasa sampai akhir zaman. Nah ini, Tuhan memang maha hadir. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu setia mendampingi kita. Tetapi masalahnya, nah ini, masalahnya adalah hadirat Tuhan tidak kita rasakan, tidak kita alami setiap waktu dalam hidup kita. Bisa mengerti ya? Allah maha hadir, omnipresence. Tetapi kita tidak setiap waktu merasakan hadirat Tuhan. Tidak setiap waktu kita nikmati kehadiran Tuhan. Betul kan? Ada orang yang hanya menikmati hadirat Tuhan di dalam gedung gereja atau di dalam persekutuan. Waktu dia seorang diri, dia tidak bisa rasakan hadirat Tuhan. Apalagi di dalam masalah. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada saat-saat atau musim-musim di mana sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Betul kan? Ada saat-saat di mana sepertinya Tuhan itu sengaja meninggalkan kita. Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Padahal sebenarnya, kalau kita lihat tentang atau dari hakikat Allah, tidak demikian. Kenyataannya apa? Tuhan selalu menyertai kita setiap waktu. Dia selalu. Amin. Terkadang, perhatikan, terkadang memang Tuhan izinkan kita alami masalah, kita alami pergumulan. Karena apa? Tuhan sedang menguji kita. Tuhan izinkan kita seperti berjalan sendiri. Karena apa? Tuhan sedang tes, Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita tetap teguh? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Ataukah kita hancur oleh pergumulan itu?
Amin. Perhatikan ini. Karena masalah ini, Tuhan Maha hadir, tetapi tidak selamanya, atau kita tidak selalu rasakan hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Itu sebabnya berulang kali dalam Alkitab Tuhan perintahkan kita, cari wajah Tuhan. Amin. Kita bisa mengerti ya. Karena apa? Kita tidak setiap waktu praktekkan hadirat Tuhan. Makanya Tuhan ajarkan kita, cari wajah Tuhan. Carilah Tuhan. Kita harus mencari Allah. Kita harus mencari wajah Tuhan. Pertanyaannya, oke, alasannya itu. Sekarang bagaimana saya mencari Tuhan? Iya kan? Bagaimana saya bisa mencari wajah Tuhan? Arti dari mencari wajah Tuhan, saya mencatat di sini. Yang pertama, kalau saudara mau mencari dan menemukan Tuhan, yang pertama maksud Tuhan bagi kita adalah kita harus terus menerus terhubung dengan Tuhan. Apa yang pertama? Bapak Ibu komen di live streaming ini. Poin pertama, bagaimana kita cari Tuhan, bagaimana kita mencari Tuhan. Yang pertama, terus menerus terhubung dengan Tuhan. Constant relationship. Katakan terus menerus. Terus menerus. Amin, saudara. Terus menerus cari Tuhan. Bagaimana kita terus menerus cari Tuhan? Apapun yang kita lakukan, libatkan Tuhan. Whatever you do, whatever you and I do, apapun yang kita lakukan, libatkan Tuhan di situ. Mulai dari bangun, apalagi semua. Pandangan kita, fokus kita, pikiran kita tertuju hanya pada Tuhan. Amin. Ini artinya cari wajah Tuhan. Sehingga tidak ada celah, tidak ada satupun kegiatan aktivitas yang kita lakukan, kita andalkan kekuatan kita sendiri. Atau kita berpaling dari Tuhan. Karena itu akan berubah menjadi, Tuhan tinggalkan saya. Iya kan? Itu akan menjadi pikiran-pikiran yang membuat kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Karena apa? Kita yang membuat jarak dengan Tuhan. Iya kan? Kita yang tidak melibatkan Tuhan. Apa artinya? Atau bagaimana cara kita mencari Tuhan? Terus menerus terhubung dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, libatkan Tuhan. Iya kan? Bagaimana kita terus menerus terhubung juga dengan Tuhan? Saudara, kita harus tanyakan Tuhan. Katakan tanyakan Tuhan. Tanyakan Tuhan. Kita harus bertanya pada Tuhan tentang apapun yang mau kita perbuat. Perhatikan ini. Makanya kalau di dalam kehidupan Raja Daud, kita akan temukan bagaimana Daud apapun yang dia perbuat, sebelum dia berperang, sebelum dia melakukan segala sesuatu, Daud selalu tanya pada Tuhan. He asked God. Dia bertanya pada Tuhan. Amin. Amin. Bahkan bukan apapun yang dia mau perbuat. Iya kan? Alkitab juga mencatat bahwa Daud berdoa 7 kali sehari. Bandingkan dengan kita. Iya kan? Kadang kita 1 kali saja ingat berdoa, mujizat terjadi. Tapi Daud 7 kali sehari berdoa. Amin. Terus terhubung dengan Tuhan. Hubungan yang konstan terus menerus. Inilah kita mencari Tuhan. Inilah kita cari wajah Tuhan. Bagaimana kita bersyukur terus kepada Tuhan. Katakan bersyukur. Bersyukur. Jadi hubungan kita dengan Tuhan yang sering sekali saya khotbahkan, bahkan hamba-hamba Tuhan lain juga sampaikan bahwa jangan hanya cari Tuhan waktu kita susah, betul kan? Karena kita hanya cari Tuhan, kita berdoa waktu sakit, kita berdoa waktu ada masalah, kita berdoa waktu di PHK, kita berdoa waktu keluarga kita ada dalam masalah, butuh pertolongan. Sesudah itu, sesudah Tuhan tolong, haleluya, Tuhan tolong kita, Tuhan nyatakan pertolongannya, Tuhan berikan kita pekerjaan, Tuhan berikan kita pasangan hidup, Tuhan promosi kita. Sesudah Tuhan berkati, apa yang kita lakukan? Kita lupa berdoa, lupa untuk bersyukur. Nah, inilah kesalahan-kesalahan kita. Sesudah air bah, Bapak Ibu perhatikan, Nuh membangun mesbah pada Tuhan. Artinya apa? Dia bersyukur, dia memuliakan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Amin. Dan saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab yang lain, mereka sesudah ditolong Tuhan berdoa. Saya ingat waktu Daniel ada di dalam pembuangan pun, Daniel yang tiap hari berdoa. Iya kan? Tercatat di dalam kitab Daniel, sesudah genap waktunya,
Daniel tahu 70 tahun pembuangan di Babel sudah genap. Sesudah Daniel tahu rencana Tuhan akan digenapi, Israel akan pulang, Yehuda akan pulang kembali dari pembuangan, Daniel berdoa kepada Tuhan. Perhatikan. Ini dia. Kita mencari wajah Tuhan dengan cara kita terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Kita buka Amsal 3 ayat 5 dan 6. Istri saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan. Amen. Trust in the Lord with all your hearts. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat berikutnya ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan lain, libatkan Dia. Undang Dia. Bergantung pada Dia. Amin. Acknowledge Him dalam bahasa Inggris. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Maka apa? Dia akan meluruskan jalan kita. Saya percaya artinya apa? Tuhan akan melakukan bagian-bagian yang tidak bisa kita lakukan. Hal-hal yang supranatural. Amin. Waktu kita dihadapkan terhadap sebuah presentasi, mungkin kita harus berpresentasi di depan klien kita, di depan orang lain. Bagian kita apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Persiapkan diri kita. Dan waktunya tiba, Tuhan yang akan melakukan bagiannya supranatural. Tuhan yang akan berikan hikmat bagi kita. Tuhan yang akan membuat ketajaman bagi pikiran kita untuk mengatakan apa yang harus kita katakan. Dan Tuhan yang akan menjamah hati orang lain untuk suka dengan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ini maksudnya. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bagian kita, bagian saudara, siapkan CV-mu. Iya kan? Siapkan surat lamaranmu. Bergerak. Lamar pekerjaan, saudara. Bekerja, bergerak. Apa yang terjadi? Bagian Tuhan yang akan membuat yang supernatural. Dia akan membuat saudara dipanggil, saudara menerima pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Amin, saudara. Amin. Ini bagian kita. Karena apa? Kita libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita apa di sini? Kita terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana kita mencari wajah Tuhan. Uzia mencari Tuhan dan oleh sebab itu dia selalu berhasil. Semua hal dalam hidupnya berhasil. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Katakan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Amin. Saudara, karena di dalam Alkitab pun firman Tuhan mencatat seperti ini. Waktu kita berdosa, Tuhan menyembunyikan diri dari kita. Waktu kita berbuat dosa, waktu kita melakukan kejahatan, Tuhan sebenarnya mampu menolong kita. Tapi dosa-dosa kita, kesalahan kita yang membatasi pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara mau berdoa, kita mau berdoa, tapi Tuhan tidak jawab. Karena apa? Masih ada dosa. Makanya kita buka Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Yesaya 55 ayat 6 dan 7 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apapun dosa, hal-hal buruk, hal-hal yang melukai hati Tuhan yang masih kita lakukan hari-hari ini, tipu, korupsi, selingkuh, sombong, menyakiti hati orang lain, apapun itu, bertobat pada hari ini. Karena apa? Waktu kita bertobat, waktu kita lakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin. Kita akan temukan wajah Tuhan.
Dan waktu kita temukan wajah Tuhan, di bagian bawah saya sudah catat apa yang akan kita dapatkan dalam hadirat Tuhan. Kita perlu cari wajah Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, taat pada Tuhan, stop berbuat dosa, maka Tuhan akan menampakkan wajahnya bagi kita. Saudara, bagian penutup, bagian terakhir, apa yang kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Apa yang kita dapatkan waktu kita ketemu Tuhan, waktu Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Yang pertama, there is peace. Pasti akan ada damai sejahtera. Amin. Shalom, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Makanya seringkali mungkin ada di antara saudara yang sesudah ibadah minggu, saudara posting status, iya kan? Pulang gereja, hati damai. Karena di dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, kita akan alami kedamaian. Amen. Makanya tidak heran juga Tuhan bilang begini, sebelum datang mempersembahkan persembahan, berdamai dulu dengan saudara-saudara. Karena apa? Nanti sia-sia kita datang pada Tuhan. Hati tidak akan alami damai. Yang kedua, waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, akan ada ketenangan. Amen. Kita akan merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga tanpa saudara sadari, air mata saudara akan mengalir. Saudara bisa rasakan kasih Tuhan, saudara akan terharu. Tuhan, Engkau sangat baik bagi saya. Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Amin. Amen. Kalau banyak orang Kristen berdoa tidak menangis, tanda tanya, ini ada apa? Di hadirat Tuhan tidak menangis, ya kan? Tapi waktu nonton drama India, waktu nonton drama Korea, saudara, bukan tisu saja, handuk, bahasa kuyup waktu nonton Indosiar itu, sinetron azab. Makanya tidak bisa. Kalau kita betul-betul ada dalam hadirat Tuhan, pasti ada kasih karunia, ada ketenangan dalam hati kita. Yang berikut, saudara, akan ada kesembuhan. There is healing. Yes. Ada kesembuhan di dalam hadirat Tuhan. Amen. Masih ingat waktu perempuan yang menjamah ujung jubah Yesus, waktu dia jamah ujung saja, dia langsung sembuh. Amin, saudara. Amen. Perhatikan ini. Ini adalah dampak, hasil waktu kita di hadirat Tuhan. Tetapi saya ingatkan lagi, jangan saudara cari Tuhan, jangan kita hanya cari Tuhan untuk cari kesembuhan, fokus pada kesembuhan. Dari antara sahabat-sahabat Facebook yang mengikuti pada malam hari ini, saudara yang sakit, saudara yang komen, message pada saya, doakan saya, tentu kita doakan. Tetapi saudara, yang lebih utama adalah kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Sama-sama katakan introspeksi diri. Introspeksi. Renungkan diri kita masing-masing. Terkadang sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, itu karena dosa kita. Ya kan? Karena kesalahan kita sendiri. Makanya yang harus kita perbuat bukan hanya berdoa, tapi apa? Bertobat. Minta ampun pada Tuhan, supaya apa? Waktu Tuhan ampuni kita, sakit kita akan disembuhkan. Amin. Berpaling dari jalan-jalan kita yang jahat, datang pada Yesus. Sehingga apa? Waktu kita sembuh, kita tidak akan kembali sakit lagi. Iya kan? Berulang kali di dalam Injil Yesus katakan, apa? Kamu sudah sembuh, dosamu sudah diampuni. Dan yang berikut, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, akan ada berkat yang Tuhan berikan. Sama-sama katakan berkat. Berkat. Seperti yang Uzia alami, ada keberhasilan. Dia selalu berhasil. Segala hal yang diperbuat berhasil. Saya berdoa, waktu kita mau cari wajah Tuhan, waktu kita utamakan Tuhan, saudara, berkat. Ya kan? Semua yang kita cari, makan, minum, pakai, semua Tuhan akan curahkan dalam hidup kita. Waktu kita utamakan kerajaan Allah dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. Makanya jangan heran dalam ayat-ayat berikutnya, waktu Uzia berperang lawan musuh-musuhnya, dia menang. Apalagi waktu Uzia menjadi raja, dia berhasil membangun menara-menara. Dia berhasil membangun infrastruktur yang luar biasa. Uzia berhasil memperkuat pasukan Israel, pasukan Yehuda. Dia menciptakan alat-alat perang yang canggih pada zaman itu.
Semua usahanya berhasil. Usaha pertanian, usaha ternak, apapun semuanya berhasil. Karena apa? Tuhan ada bersama dia. Amin. Ini rahasia yang kedua malam hari ini. Rahasia keberhasilan dari Uzia adalah Uzia mencari wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Sama seperti Uzia yang mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan. Kita berdoa supaya setiap kita, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti live streaming ini, kita terus punya hati yang mau rindu mencari Tuhan. Kita mau punya hati yang mau terus menerus terhubung dengan Tuhan. Karena semua yang baik, semua berkat, anugerah yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita yang mau terus cari wajah. Amin. Sehingga ayat firman Tuhan bukan hanya bagian Uzia, bukan hanya kesaksian Uzia, tetapi itu menjadi nama kita. Amin. Selama Adrian mencari Tuhan, Amin. Adrian selalu berhasil. Selama saudara sebut namamu, selama saya cari Tuhan, Selama Dior cari Tuhan, Dior selalu berhasil. Amin. kita naikkan pujian ini sekali lagi. Nanti isi saya akan berdoa buat firman Tuhan dan berdoa juga buat beban doa kita. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
hati yang terluka. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan Kau sumber kekuatan kami, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Selamanya Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan.